Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat sekalian, hamba-hamba Allah yang mulia, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbahagia. Isya pukul berapa nanti? Pukul 19 ya? 19 ya. 15 menit lah. Oke. Pengajian Rizka ya, dan bergabung dengan kerjasama sore ini dengan salingsapa.com. Yang bawa handphone, bawa smartphone, coba buka dulu salingsapa.com supaya kenal apa itu saling sapa. Saling sapa ini sarana dakwah ya kelas global, menghubungkan banyak pihak. Dan malam ini datang seorang saudara kita yang berdakwah dalam kancah global, Ustadz Samsi Ali. Beliau tinggal di New York sejak tahun 95, dan ketika krisis gedung World Trade Center dihancurkan, kemarahan orang Amerika begitu kuat, tetapi Ustadz Samsi Ali lah yang kemudian bisa memberikan penampilan keislaman yang menyejukkan. Dia memimpin pembacaan doa di Ground Zero bersama, juga menghadiri banyak acara penting bersama Presiden Amerika. Dan karena di New York juga ada kantor PBB, maka Ustadz Samsi Ali juga yang banyak berhubungan dengan diplomat-diplomat negeri-negeri muslim dari seluruh dunia. Jadi pengalamannya cukup luas, nanti kita tunggu bagaimana, termasuk juga dalam situasi di Yaman, di Syria seperti saat ini. Kita banyak mendapat informasi yang barangkali tidak seimbang, tetapi Ustadz Samsi Ali bisa melihat dari sudut pandang diplomat-diplomat seluruh negara apa yang sebenarnya terjadi di Timur Tengah itu. Mudah-mudahanlah beliau segera tiba ke sini karena katanya masih kena macet di jalan. Hadirin sekalian, terkait dengan media, sejak saya kecil dulu saya sudah baca tulisan seorang wartawan yang sangat terkenal, Pak Rosihan Anwar almarhum. Dia bilang yang namanya berita itu, kalau ada berita orang digigit anjing, itu bukan berita. Tetapi kalau ada anjing digigit orang, nah itu baru berita. Itu. Wartawan itu kan cari berita. Orang digigit anjing biasa, tapi anjing digigit orang, nah itu menghebohkan. Itu satu. Yang kedua, dalam dunia broadcasting, dalam dunia pemberitaan juga ada istilah bad news is good news. Berita buruk itulah berita yang baik. Berita buruk itulah berita yang baik. Karena itu berita yang baik-baik tidak menarik perhatian, tapi kalau berita buruk mudah sekali menopang oplah. Dulu ada majalah yang diterbitkan di Hong Kong khusus untuk para eksekutif tahun-tahun 80-an. Namanya World Executive Digest. Tapi sekarang kayaknya udah nggak terbit lagi itu majalah. Ada penelitian tentang pemasaran di Hong Kong. Kalau seseorang mendatangi satu toko, seorang pelanggan mendapatkan sebuah pelayanan yang buruk, ternyata orang yang mendapat pelayanan buruk, dapat produk yang buruk,
mereka akan ceritakan keburukan itu minimal kepada 15 orang. Tapi kalau orang itu mendapatkan pelayanan yang baik, paling-paling dia menceritakannya hanya kepada 3 orang. Itu. Jadi kalau orang dapat pelayanan buruk, ceritanya kepada 15 orang. Kalau dapat pelayanan baik, paling dia hanya cerita kepada 3 orang. Kemudian berita buruk, itulah berita baik. Bahwa manusia digigit anjing bukan berita, tapi anjing digigit manusia jadi berita. Nah, ini yang menyebabkan citra Islam melalui media, apakah media televisi, apakah media cetak, apakah media internet, termasuk media yang disebut media sosial, maka berat mengangkat citra Islam lewat media. Yang lebih banyak muncul hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif. Saya tidak underestimate, meremehkan umat Islam, tetapi juga kita harus jujur mengakui negeri-negeri Muslim itu baru mengenyam kemerdekaan setelah Perang Dunia Kedua. Sedangkan bangsa-bangsa Barat sudah mengenyam, mulai mengenyam kemajuan pasca Renaissance abad 15-16. Kita baru abad 20. Jadi ketika orang-orang di dunia Barat sudah dilatih berpikir secara kritis, berpikir secara rasional, berpikir secara radikal. Radikal itu asal katanya radix, radix itu akar. Jadi berpikir radikal, berpikir sampai ke akar-akar masalah. Tidak sekadar di permukaannya saja. Mereka biasa berpikir kritis, mereka biasa berpikir radikal, mereka biasa berpikir rasional, mereka biasa berpikir sistematik. Sementara kita yang baru merdeka, kemampuan berpikir kritis, rasional, radikal, sistematik masih sangat terbatas. Sehingga meskipun sekarang berita, sarana pemberitaan itu, media sudah semakin horizontal, tetapi pengisian konten antara kita dengan dunia Barat, kita masih kalah. Dulu kita bisa katakan, oh mereka punya infrastruktur pemberitaan yang kuat, mereka punya satelit, mereka punya jaringan televisi, mereka punya jaringan majalah, mereka punya jaringan surat kabar. Ada nama-nama besar seperti Time, kemudian Newsweek, itu masa lalu. Yang terakhir ini ada CNN dan lain-lain. Kita nggak punya. Oke, medianya kita nggak punya kemarin-kemarin. Tapi setelah muncul media sosial itu kan sangat horizontal. Siapa saja bisa masuk, siapa saja bisa keluar, siapa saja bisa mengisi dengan berita apapun. Kalau dulu kita mau mengisi berita ke majalah Time, ke majalah Newsweek, itu susah sekali. Karena sifatnya media yang lama itu vertikal. Tergantung pemiliknya, ada pemilik, ada redaksi. Tapi sekarang dengan berkembangnya internet, berkembangnya media sosial, komunikasi tidak lagi vertikal atas bawah, komunikasi itu horizontal. Siapa saja bisa mengisikan berita. Tetapi ketika yang mengisi berita adalah orang-orang yang tidak biasa berpikir kritis, yang tidak biasa berpikir rasional, tidak biasa berpikir radikal, maka dia mengisikan berita-berita yang asal-asalan dan tidak jarang fitnah. Jadi tidak bisa diingkari, kemarin itu harus ada media-media sosial Islam yang memang harus diblokir dulu. Itu sejujurnya tidak semuanya yang mereka ungkapkan itu benar. Ada banyak juga hal-hal yang tidak benar, sangat emosional, fitnah dan cenderung mengadu domba di antara umat. Mereka tidak berpikir panjang apa dampaknya bagi umat ini. Semua isi perutnya dikeluarkan begitu saja, asal tulis. Sementara masyarakat sendiri, masyarakat Muslim sendiri pun belum terbiasa. Kalau saya boleh mengutip ayat Quran, di tengah serangan media yang sekarang ini begitu bertubi-tubi, jadikanlah pegangan surat Al-A'raf, surat 7 ayat 179. Surat 7 ayat 179. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh telah kami tentukan, kata Allah, yang akan masuk neraka nanti.
Katsiran, mayoritas, sebagian besar dari jin dan manusia. Mengapa mayoritas jin dan manusia akan masuk neraka? Kalau ditanya apa sebabnya jin dan manusia masuk neraka, umumnya orang akan bilang, dia melalaikan sholat, dia mengabaikan puasa, dia mengabaikan zikir. Jadi urusan-urusan ibadah yang sifatnya vertikal, hubungan manusia dengan Allah diabaikan, masuk neraka. Tapi menurut ayat itu tidak, bukan itu. Penyebab pertama mayoritas jin dan manusia masuk neraka, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki kolbu, tetapi tidak digunakan untuk yafqahun. Kolbu dalam bahasa Arab itu disebut juga akal. Kamus-kamus bahasa Arab menunjukkan aklun wahya kolbun. Kolbu secara fisik, kolbu itu artinya jantung, bukan pula hati. Hati di kanan, liver. Dan hati bahasa Arabnya adalah kibdun. Kolbu secara fisik adalah jantung, tetapi secara rohania, kolbu itu pusatnya roh yang di dalamnya ada intelektualitas. Di dalam kolbu ada iman. Maka dalam surat Al-Hajj ayat 46 dikatakan, lahum qulubun ya'qiluna biha. Mereka, manusia itu memiliki kolbu, ya'qiluna biha, dengan kolbunya mereka mengakal. Aktivitas mengakal itu dengan kolbu. Mengakal berasal dari kata akola, sebuah proses analisis sintesis. Nah, jadi penyebab jin dan manusia masuk neraka, mereka memiliki kolbu tetapi tidak digunakan untuk memahami. Dengan kata lain, memiliki kolbu, memiliki akal, tetapi berfikirnya ceroboh. Penyebab pertama jin dan manusia masuk neraka, berfikir yang ceroboh. Yang kedua, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka memiliki mata, tetapi tidak digunakan untuk yubsirun. Yubsirun berasal dari kata absara. Absara, banyak orang menerjemahkan melihat, bukan. Kalau melihat sekedar melihat, bahasa Arab menyebutnya ro'a. Ro'a, yarona, itu melihat. Atau melihat dengan penuh perhatian. To watch, to look at. Bahasa Arabnya nazara. Nazara yang zuru. Tetapi absara, bahasa Inggrisnya to observe. Banyak jin dan manusia memiliki mata, tapi tidak digunakan untuk observe, absara, observasi, pengamatan yang cermat. Ceroboh dalam berpikir, kemudian tidak melakukan pengamatan yang cermat. Dan yang ketiga, terakhir, walahum azanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tetapi tidak digunakan untuk yasma'un. Yasma'un berasal dari kata sami'a. Sami'a, yasma'u, sima'un, sima'. Sima' bahasa Arab terserap ke bahasa Indonesia, jadi simak juga, menyimak. Lalu apa bedanya menyimak dengan mendengar? Beda. Bahasa Inggris pun membedakan antara hearing dengan listening. Semua suara yang masuk ke telinga kita, itu kita dengar. Tapi di antara suara-suara yang kita dengar, suara angin, suara AC, suara musik, suara obrolan orang, suara ceramah, dari yang semua kita dengar, yang mana yang kita perhatikan, itu yang namanya yang kita simak. Jadi menyimak, mendengar yang penuh perhatian. To listen, bukan sekadar to hear, hearing. To listen, listening. Nah, jadi pedomannya itu, banyak jin dan manusia masuk neraka, berfikirnya ceroboh, tidak melakukan observasi, pengamatan yang cermat, mendengar yang asal dengar, tidak diteliti. Saya pikir ayat ini sangat cocok dengan keadaan sekarang. Ketika kita hidup di zaman media berlimpah, dari media-media konvensional sampai media sosial, kita baca Facebook dan lain-lain, informasi macam-macam. Tapi kalau kitanya ceroboh dalam berpikir, segala informasi itu malah menyesatkan kita. Kalau kita tidak mengobservasi dengan baik, maka kita pun asal nulis, sampai-sampai kita lupa sudah ada undang-undang ITE, ya. Informasi dan transaksi elektronik, bahwa ketika seseorang menulis suatu fitnah, menimbulkan ketidaknyamanan pada orang lain, dia bisa dituntut dengan tuntutan pidana. Jadi jangan sembarangan menulis sekarang. Karena apalagi kalau fitnah, kita tulis fitnah, dikopas oleh orang lain, copy paste. Terus orang lain copy paste.
begitu kita melontarkan fitnah di sebuah media sosial, fitnah kita itu terus bergulir terus, entah sampai kapan. Berapa banyak dosa kita itu kalau sampai kita menulis yang tidak baik. Nah, ini sekadar pengantar karena sudah akan masuk waktu sholat isya, ya. Jadi demikian, mudah-mudahan Allah berikan pencerahan kepada kita dengan hadir di pengajian malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.